Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pesta semakin meriah dengan beberapa hiburan menarik. Jika semua sangat menikmati pesta, namun tidak bagi Hana, sesuatu sedang mengganggu pikirannya. Mami, Dedi, ayo potong kuenya. Sudah sejak 5 menit lalu, Star yang duduk di pangkuan dedinya terus merengek untuk memotong kue berukuran besar yang ada di tengah ruangan besar itu. Hana menatapnya dengan senyuman. Tunggu sebentar sayang, mereka akan memberitahu kalau sudah waktunya memotong kue. Apa masih lama? Tanya Star penuh harap, wajahnya sangat berseri-seri. Sebentar lagi nak, jawab Hana membelai wajah putrinya. Kau akan menjadi orang pertama yang memotong kuenya. Evan menciumi ubun-ubun Star, memeluknya sekali lagi untuk melepaskan kerinduan. Kemudian melirik Sky yang berada di bawah panggung dan sedang bermain dengan sepupu-sepupunya. Ia tersenyum memandangi kedua anaknya. Pandangannya berpindah pada Hana. Sejak tadi wajahnya agak muram membuat Evan bertanya-tanya dalam benak. Sayang, ada apa denganmu? Kau seperti sedang memikirkan sesuatu. Apa ada yang mengganggu pikiranmu? Atau apa seseorang mengatakan sesuatu yang buruk tentangmu? Evan khawatir jika seseorang mengatakan sesuatu yang buruk tentang Hana ataupun mempertanyakan status anak-anak mereka, bukan sesuatu yang lazim jika memiliki anak sebelum menikah. Hana menggeleng pelan. Tidak, bukan itu. Semua orang sangat baik dan ramah. Mungkin hanya pengaruh lelah, tapi aku baik-baik saja. Apa Mami sedang sakit? Tanya Star. Tenang saja Mami, Dedi kan dokter. Dedi bisa mengobati Mami. Iya kan Dedi? Iya anakku. Evan mencium pipi gempil itu lagi. Baginya Star sangat polos dan menggemaskan. Baru bertemu dengan dedinya setelah sebulan lebih terpisah membuatnya menjadi sangat manja. Ia menyandarkan kepala di dada dedinya. Dedi, ya nak, Dedi tidak akan pergi lagi kan? Aku dan kakak sangat merindukan Dedi. Tidak akan, Star. Kita akan bersama selamanya dan tidak akan terpisah lagi. Janji, Dedi? Evan menjawab dengan anggukan kepala, meraih jemari Star dan mengecup punggung tangannya. Janji, karena Dedi sangat menyayangi kalian, kau, kakakmu, dan Mami. Melihat interaksi Evan dan Star membuat Hana membeku. Seharusnya ia teramat bahagia, namun entah untuk alasan apa merasa sakit, seolah akan terjadi sesuatu. Menyadari raut wajah Hana, Evan menurunkan Star dari pangkuannya. Sayang, main dengan kakak dulu ya. Dedi akan memanggilmu begitu kita akan memotong kuenya. Baik, Dedi. Dengan riang gembira, Star turun dari panggung dan ikut bergabung dengan kakak-kakaknya. Evan menggeser posisi duduknya hingga tak ada jarak di antara mereka. Ia genggam jemari istrinya. Apa kita pulang saja? Sepertinya kau butuh istirahat. Jangan. Hana melirik seluruh keluarga yang sedang bercengkrama. Ini hari yang sangat penting, lagi pula acaranya belum selesai. Baiklah, tapi kalau mau pulang beritahu aku ya. Hana pun mengangguk. Ini adalah momen yang paling ditunggu sejak tadi, penutupan acara dengan memotong kue berukuran besar dan mewah. Di satu sisi Evan dan Star dan di sisi lain Hana dan Sky. Semua orang merasakan kebahagiaan yang sama. Keceriaan Sky dan Star seakan mampu menyihir semua orang.
Evan meraih piring kecil, hendak menyuapi Hana dengan potongan kue, namun tiba-tiba sosok wanita tak dikenal menerobos kerumunan, membuat semua pandangan tertuju padanya. "Wanita murahan, pembunuh!" teriaknya lantang, seraya menyerang Hana dengan menyiramkan bensin. Hana mundur dan nyaris terjatuh. Beruntung Evan menangkap tubuhnya. Dengan gerakan cepat dan tak terduga, wanita itu menyalakan korek api. "Aku akan membunuhmu." Sadar situasi berbahaya, Evan mendorong wanita itu hingga terjerembab. Korek api yang berada di genggamannya terjatuh ke lantai. Rafli, Zian, dan Fahri memegangi, mencengkram tubuhnya yang menggila dan ingin terus menyerang. "Hah, pembunuh!" Sementara Evan memeluk istrinya dan tak memberi celah sedikit pun untuk menjangkaunya lagi. Tampak petugas keamanan sudah berada di antara mereka. "Cepat tangkap wanita itu!" perintah Evan penuh amarah. Suasana kepanikan menyelimuti. Semua perhatian tertuju pada wanita asing yang tiba-tiba menerobos dan mengacaukan pesta. Bahkan saat petugas keamanan membawanya keluar, ia masih terus berteriak dan memaki dengan kasar. Hana yang masih terkejut dan syok belum dapat mengucapkan sepatah kata pun, bahkan tubuhnya masih gemetar. "Duduklah." Evan membawanya untuk duduk di sebuah kursi, lalu mengusap wajah Hana yang basah oleh cairan bensin dengan tisu. "Kau tidak apa-apa?" "Tidak apa-apa, aku hanya terkejut." Hana menarik nafas dalam-dalam demi mengembalikan akal sehatnya yang hampir hilang. Beruntung wanita misterius itu belum sampai menyalakan korek api dan membakarnya. "Siapa wanita tadi? Apa kau mengenalnya?" tanya Evan yang masih berjongkok di sisi Hana sambil mengusap gaun berlumur bensin itu dengan tisu. Hana menggeleng pelan. "Aku tidak kenal, aku juga belum pernah bertemu dengan wanita itu sebelumnya. Tapi kenapa dia sampai mau membakarmu dengan menyiramkan bensin?" Hana hanya menggeleng, konsentrasinya membuyar dan tak dapat berpikir dengan jernih. Yang diingatnya hanyalah makian wanita tadi. Meskipun belum sepenuhnya menguasai bahasa Indonesia, namun Hana dapat mengartikan teriakan wanita itu. "Kau ingat tadi dia menyebutku pembunuh, padahal aku baru pertama kali menginjakan kaki di negara ini. Bahkan aku sama sekali belum punya teman." Tak ingin Hana ketakutan dan khawatir, Evan mengusap bahunya. "Tenanglah, yang penting kau tidak apa-apa. Polisi yang akan mencari tahu apa motif wanita itu menyerangmu." "Baiklah." Evan kemudian teringat pada sosok yang tadi dilihat Hana, dan setelah melihatnya, ia bersikap cukup aneh. "Oh ya, tadi kau bilang melihat seseorang. Apa yang tadi menyerangmu?" "Bukan." "Lalu?" "Tadi aku melihat seseorang yang mirip dengan Cleo, tapi sepertinya hanya mirip saja. Cleo tidak mungkin ada di negara ini, kan?" Evan tersentak. Ia lantas melirik Osman yang berdiri di belakangnya bersama beberapa orang lain yang berkerumun. "Osman, cari tahu siapa wanita tadi dan paksa dia mengaku apa motifnya menyerang istriku. Selain itu, selidiki di mana Cleo sekarang." "Baik, Tuan." Suasana sudah lebih tenang sekarang. Pelaku penyerangan Hana sudah digelandang ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Hana keluar dari sebuah ruangan setelah mengganti gaunnya dengan pakaian biasa, karena gaun yang dikenakan tadi terkena siraman bensin dan cukup berbahaya jika mengenakannya. "Kau merasa lebih baik?" tanya Naya. "Iya, Kak."
Lebih baik sekarang kita pulang dan melanjutkan acaranya di rumah. Kami sudah menyiapkan sebuah acara khusus untuk kalian. Hana mengangguk seraya tersenyum. Terima kasih Kak Nai. Pandangan Hana berkeliling. Ia menatap suaminya yang berada di sisi kiri ruangan sedang membicarakan sesuatu dengan saudara-saudaranya. Sementara di sisi lain, anak-anak berkumpul di satu meja yang sama. Hana kembali meneliti isi ruangan itu. Kak Naya, di mana Sky dan Star? Aku tidak melihat mereka. Naya pun mengedarkan pandangannya. Ia juga tak melihat dua keponakan kembarnya itu. Kau benar, mungkin berada di tempat lain. Ayo kita ke sana dan tanya mereka. Ia menunjuk meja tempat para suami dan kakak iparnya duduk. Apa ada yang melihat Sky dan Star? Tanya Naya kepada mereka. Kening Zian berkerut. Ia dan yang lain baru menyadari ketiadaan keponakan kecilnya. Bukannya mereka bersama kalian? Tidak, jawab Hana dan Naya bersamaan.